Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin wa ala alihi at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin dan pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita semuanya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat, memberikan beban, kewajiban, taklif kepada orang yang beriman. Jadi khitabnya, adresatnya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang beriman semuanya mestinya mendengarkan, mestinya memperhatikan apa yang akan diperintahkan ketika dipanggil. Dan perintahnya adalah berpuasa. Dan puasa ini ternyata adalah kewajiban yang sudah diberikan kepada umat sebelum kita. Oleh karenanya, mari kita tunaikan kewajiban ini supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. At-taqwa ya an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah. Jadi takwa adalah berbuat, beraktivitas karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena sinar atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangannya karena takut kepada iqab atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berhenti di situ, tentu bahwa kita orang yang beriman yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan, maka kita mesti perhatikan betul apa momentum, apa fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan Ramadan. Secara umum memang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Ada isyarat bahwa Ramadan ini nggak bisa dipisahkan dari turunkannya Al-Qur'an. Maka na'ishu ma'al Qur'an, berinteraksi dengan Quran, maka mesti intensif dilakukan di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat, dan mendapatkan segala hal mukjizat i'jazul Quran. Kemudian ternyata Ramadan ketika dilalui dengan puasa, untuk apa selanjutnya? Bahwa ada keringanan bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau udzur karena sakit dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani mereka. Nah, takwa itu adalah target besar. Dan ini secara umum. Ada hal yang besar lagi. Di ujung ayat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, itu litukabbirullaha ala ma hadakum. Untuk supaya kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya akhir Ramadan itu kita mesti takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa maknanya? Pada saat itu ketika kita purna menunaikan ibadah puasa, maka tidak ada urusan yang besar kecuali urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wala'allakum tashkurun, supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi takwa ini rumah besarnya. Tetapi ada hal yang besar lagi yang strategis, yakni takbir, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjadi kita menjadi orang yang bersyukur. Kita menjadi ingat bahwa ketika Rasulullah SAW berdiri lama untuk sholat malam sampai kakinya bengkak, Sayyidah Aisyah mengingatkan, wahai Rasulullah, bukankah engkau maksum? Al-maksum yang dijaga dari dosa dan kesalahan. Artinya ketika beliau melakukan kesalahan langsung ditegur, bermuka cemberut kepada orang yang buta pun turun. Artinya apa gunanya kemudian berdiri berlama-lama sampai kakinya bengkak? Apa jawab Rasulullah? Afalam akunu abdan syakura.
bukankah aku kepingin menjadi hamba yang bersyukur. Artinya berarti sholat yang berlama-lama sampai kakinya bengkak Rasulullah itu untuk menggapai apa? Supaya menjadi orang yang bersyukur. Dan ternyata puasa di syahrul Ramadan ini litukabbirullaha ala ma hadakum, untuk kita supaya bertakbir, untuk mengagungkan asma Allah, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Tidak berhenti hanya sampai di sini. Ada hal yang sangat monumental dan momentum ini harus kita gunakan. Ada kesempatan, ada chance, ada opportunity yang luar biasa di bulan Ramadan, yakni ayat itu kemudian selanjutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika meminta hambaku, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi ini nggak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya. Oleh karenanya ini dimanfaatkan oleh para ulama. Bahkan tidak usah jauh-jauh, bukan zaman Rasul, bukan zaman sahabat, tetapi para kiai di sini. Kenapa kiai-kiai di pesantren bisa mencetak generasi yang unggul, yang luar biasa, menjadi kiai-kiai yang lebih besar lagi, yang pengikutnya banyak dan bermanfaat. Ada cerita di sebuah pesantren, sang kiai minta kepada lurah itu yang dipercaya oleh kiai untuk mengkoordinir para santri. Wahai lurah, coba ditulis mana anak-anak yang paling nakal, anak yang nakal, dan anak yang agak nakal. Namanya, bin siapa atau anaknya siapa, kemudian dari daerah mana. Kemudian ditulislah anak yang paling nakal, anak yang nakal, dan anak yang agak nakal. Di samping ini berita gembira buat lurah, karena ini akan meringankan tugas lurah supaya tidak setiap saat mengingatkan. Maka ini akan selesai oleh kiai. Ditulislah, dibuat list atau daftar, kemudian diberikan kepada kiai lengkap nama anaknya, orang tuanya, dan asal daerahnya. Satu hari ditunggu, ternyata tidak ada respon dan tindak lanjut dari kiai. Kiai biasa-biasa saja. 2 hari juga tidak ada. 3 hari juga tidak ada. Yang ditakzir atau dihukum atau apalagi diusir. Maka pembuncah lurah ini beranikan diri untuk menyampaikan, baik kiai, bukankah Pak Kiai kemarin meminta daftar anak-anak yang paling nakal, anak yang nakal, dan anak yang agak nakal. Kenapa tidak ada teguran, tidak ada hukuman, tidak ada pengusiran buat mereka? Kata Kiai, saya hanya minta daftar nama anak yang paling nakal, yang nakal dan agak nakal. Bukan untuk memberi hukuman. Kalau mereka anak yang nakal, yang agak nakal dan nakal itu datang ke sini kemudian diusir, dikasih hukuman, apa manfaatnya pesantren? Lantas Pak Kiai, daftar itu untuk apa? Itu saya pakai untuk setiap malam saya sebut di dalam doa dan munajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Lurah itu akan begitu sadar bahwa ternyata Pak Kiai ini di samping memberikan ilmu, pengetahuan dari kitab-kitab yang luar biasa, tetapi juga beliau mendorong, menjadikan santrinya menjadi bahkan para orang alim, menjadi kiai yang lebih besar lagi, yaitu dengan kekuatan doa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan orang-orang yang meminta dan berdoa jika dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka laksanakanlah perintahku dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq.
wabil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.